Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat fundamental ya, yang jadi fondasi penting di dunia teknik, yaitu trigonometri dasar. Ini adalah hal yang sangat penting, trigonometri dasar ini dalam dunia teknik. Seringkali di lapangan atau di perkuliahan atau di ujian gitu ya, kita ketemu dengan komponen-komponen yang miring gitu ya. Bisa jadi contohnya kemiringan atap atau rangka batang di struktur jembatan atau arah gaya vektor yang di fisika dasar gitu ya. Untuk membedah itu semua, untuk menyelesaikan permasalahan itu semua, alat utama yang kita butuhkan itu adalah pengetahuan tentang trigonometri dasar. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas satu hafalan ya yang sangat praktis dan bisa diterapkan dengan model trigonometri seperti apapun gitu ya. Nah, tapi sebelum membahas itu, yang pertama kita perlu lakukan, yang harus kita kuasai adalah cara mengidentifikasi sudut. Cara mengidentifikasi sisi. Nah, misal kita punya segitiga seperti ini, standar. Yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi sisi yang merupakan eh, lawan atau seberang, yang berseberangan dengan sudut, sisi yang berseberangan dengan sudut. Ini kita kasih nama sisi O, kepanjangan dari opposite atau oposisi gitu ya. Oposisi selalu berseberangan gitu ya. Oposisi, gampangnya oposisi gitu ya. Kemudian kita punya sisi miring. Sisi miring ini adalah hipotenus. Kemudian sisi sebelah sudut ini adalah sisi A, adjacent kalau bahasa Inggrisnya ya. Oke, bagaimana dengan segitiga yang model seperti ini, yang sudutnya di sebelah kanan? Sama saja. Sisi yang berseberangan ini adalah O, opposite. Kemudian sisi sebelahnya, sebelah dari sudut adalah A, dan sisi miring adalah H, hipotenus. Bagaimana kalau eh, sudutnya yang diketahui ada di bawah? Sama saja, tidak ada yang berbeda. Sisi yang berseberangan ini adalah sisi O, opposite. Sisi yang miring adalah hipotenus. Sisi yang berada di sebelah sudut ini adalah sisi A. Oke. Kalau kita sudah lancar mengidentifikasi sisi-sisi mana yang merupakan sisi seberang, sisi mana yang sisi miring, sisi mana yang sisi sebelah atau A gitu. Itu ada satu hafalan yang menurut saya sangat praktis karena semuanya satu suku kata, yaitu soh, ca, dan toa. Soh, ca, toa. Artinya sin itu adalah O per H. Kos ini adalah A per H. Dan tangan ini adalah O per A. Nah, kalau kita sudah mendapatkan model persamaan seperti ini kita akan dengan mudah bisa mencari sisi baik sudutnya atau sisi O-nya atau sisi H-nya. Jadi misal kita punya sisi H, kita punya sudut, kita diminta untuk mencari O. Dari O dan H berarti kita akan berurusan dengan sinus. Kita tulis dulu, sinus sama dengan O per H, soh. Sinus adalah O per H. Kita punya sudut, kita punya H, diminta untuk mencari O. Oke, ini yang kita cari, O. Berarti bagaimana cara menyelesaikannya? Kita umpamakan ya dengan angka sederhana. Itu cara yang paling gampang menurut saya. Kalau misalnya di ujian ini kadang-kadang kalau
aljabar ini kan kadang-kadang kebolak-balik gitu ya. Cuman kalau kita umpamakan dengan angka sederhana itu biasanya akan sangat mudah. Misalnya nih kita umpamakan 3 sama dengan 6/2 gitu ya. Kita diminta untuk mencari O, berarti kita diminta untuk mencari 6. Kita tahu bahwa 6 itu adalah 3 kali 2 atau 2 kali 3 itu ya. Biar standar apa namanya skalarnya dulu ya istilahnya yang ditulis. Berarti 6 adalah 2 dikalikan 3. Mencari O, O adalah A dikalikan sin. Oke. Bagaimana kalau kita punya misalnya H dan sudut, kita diminta untuk mencari sisi sebelah atau A. Sama saja. Tulis C gitu aja ya. C sama dengan A per H. Sama, kita modelkan 3 sama dengan 6/2. Berarti kalau diminta untuk mencari 6, 6 adalah 2 dikalikan 3, yang mana sisi A adalah H dikalikan dengan cos. Oke, supaya lebih jelas kita langsung masuk ke contoh soal. Oke. Di sini misal diketahui nih, ada panjang sisi H adalah 12. Kemudian diminta untuk mencari sisi vertikalnya, sisi yang sebelah vertikal sini. Langkah pertama selalu identifikasi sisi. Sisi sini adalah sisi seberang O. Di sini H sudah sama, saya kasih nama H. Kemudian berarti sisi sini adalah sisi A. Kita berurusan dengan O dan H. O dan H itu kita adalah shock. Berarti kita selalu berurusan dengan sin. Oke, kita tulis dulu. So, ca, toa. So, ca, toa. Oke, sin sama dengan O per H. Sama dengan O per H. Berarti O sama dengan H kalikan dengan sin. Kita langsung masukkan saja ke kalkulator gitu ya. Kalau ini sebenarnya sin dari sudut ya, berarti sin dari 34 gitu ya. Oke, langsung masukkan ke kalkulator. Hanya berapa? 12. Kalikan sin dari 34 derajat. Temu 6,71. Berarti sisi vertikal ini adalah panjangnya adalah 6,71. Sangat sederhana, sangat mudah. Oke, kasus kedua. Kita jangan gini deh, kita ganti modelnya. Nah, kita punya sisi vertikal, ini nilainya 8, kemudian kita tahu sudutnya adalah 34, tapi terhadap sumbu Y, kemudian kita diminta untuk mencari sisi miring. Langkah pertama, identifikasi sudut. Sisi di seberang sudut yang berseberangan dengan sudut, nggak pernah akur dengan sudut, ini adalah sisi O. Oke, kemudian sisi miring, ini adalah H, berarti sisi sebelah sudut, ini adalah sisi A. Oke, kita punya A, kita punya sudut, berarti kita berurusan dengan apa? Kita tulis lagi. So, ya, toa. Kita punya A, kita punya sudut. Kita diminta mencari H. H, berarti kita akan berurusan dengan cosinus. Cos sama dengan A per H. Kita diminta untuk mencari H. Kita modelkan lagi dengan apa namanya, angka yang sederhana. Ini kita punya misalnya kita 8. Ini kita isi aja 4. Kita diminta untuk mencari 2. Oke, 2 ini apa? Berarti 2 adalah 8/4. Berarti 2 ini adalah hipotenus adalah A dibagi dengan cos 34. Kurang lebih gitu ya caranya ya. Nanti bisa dicoba dengan angka-angka yang lain. Tapi sekarang kita masukkan dulu angkanya.
kita punya angka 8. A adalah 8. Kemudian kita bagi dengan cos dari 34. Oke, berarti kita tahu sisi miring H ini panjangnya adalah 9,65 gitu ya. Kita pakai angka pembulatan 9,65. Sangat mudah sepanjang kita bisa mengidentifikasi mengidentifikasi sisi, kemudian kita ingat 3 suku kata ini soh jahtoa, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan trigonometri dasar. Oke, kita lanjut sekarang ke vektor. Nah, vektor ini biasanya bikin pusing. Vektor 2 dimensi aja udah bikin pusing, apalagi vektor 3 dimensi. Oke. Kasusnya begini, kita punya gaya yang arahnya kanan bawah, berarti ini gayanya miring ya. Kita diminta untuk mencari komponen X. Berapakah komponen X dan komponen Y dari gaya ini? Oke. Dari gaya ini bisa kita pecah menjadi dua ya sebenarnya. Ini kita punya komponen Y dan komponen X. Saya ganti warnanya. Oke, kita punya komponen Y dan kita punya komponen X. Fy dan Fx. Ingat, Fy ke kanan berarti nilainya adalah positif. Fy ke bawah berarti nilainya adalah negatif. Kalau nanti misal ketemu misal model yang begini, nah, kalau dipecah kan berarti Fx-nya itu nilainya ke kiri, berarti Fx-nya berarti bernilai negatif, sedangkan Fy-nya karena ke atas dia nilainya positif. Misalnya ketemu yang seperti ini, berarti ini Fy positif dan Fx ini negatif karena ke kiri. Ini dia positif karena ke atas. Ingat, arahnya sangat penting ketika kita bicara vektor, arah ini sangat penting. Oke, kembali lagi ke kasus yang tadi. Sekarang kita identifikasi sudutnya. Kita udah punya segitiga nih. Kita tinggal identifikasi sudutnya. Sisi yang berseberangan dengan sudut ini adalah O. Sisi miringnya adalah H sebesar panjangnya atau besarnya itu sebesar gaya itu sendiri adalah 50 kN. Kemudian sisi sebelah sudut ini adalah sisi A. Oke. Kita tulis lagi so ja toa. Kita misal nih mau mencari kita mencari komponen X, berarti kita mencari A. Kita akan berurusan dengan cosinus. Oke. C sama dengan A dibagi H. Berarti A sama dengan, kita biasakan nulis skalarnya dulu. H dikalikan dengan cos dari 35. Oke, langsung masukkan angkanya. Hanya adalah 50 dikalikan dengan cos 35. Ketemu angka 40,96 kilonewton. 40,96 kilonewton. Nilainya positif ke kanan. Kita gambarkan saja panahnya ke kanan. Berarti positif. Kemudian kita cari komponen Y. Komponen Y ada O, ada H, ada sudut. Oke. Berarti kita akan berurusan dengan sinus. S sama dengan O per H. Berarti O sama dengan H dikalikan dengan sin 35 derajat.
hanya 50 kalikan sin 35 derajat. Nilainya adalah 28,68. Jangan lupa karena nilai Y arahnya ke bawah, berarti ini adalah minus ya. Minus 28,68. 28,68 kilo Newton, arahnya ke bawah. Oke, sebetulnya sangat sederhana bukan? Vektor yang 2 dimensi ataupun 3 dimensi sebetulnya itu juga sebenarnya adalah aplikasi langsung ya dari trigonometri dasar untuk bidang fisika ataupun analisis struktur gitu ya. Yang penting kita tahu bisa membayangkan sisi, kalau ada itu dimodelkan dengan segitiga siku-siku, sisi mana yang sisi seberang, sisi mana yang sisi sebelah, dan sisi mana yang sisi miring. Kemudian kita selesaikan dengan hafalan tadi, dengan hafalan so, ca, toa. Ingat, so, saya tulis besar nih, so, ca, toa. Sin adalah O per H, cos adalah A per H, dan tangen adalah O per A. Oke. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.